kita mulai ya, sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini guna mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-79. Seluruhnya disimak kitabnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abarrul birri ayyasilar rajulu wudda abihi, rawahu Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, abarrul birra, sebaik-baik kebaikan, ayyasilar rajulu wudda abihi, bahwasanya salah seorang di antara kalian menyambung tali silaturahim wudda abihi, pada orang yang dicintai oleh ayahnya. Nah, maksud dari hadis ini bahwa ketika kita tahu siapa teman dekat ayah kita, siapa teman dekat orang tua kita, maka kita harus banyak-banyak berbuat baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita baik kepada orang yang dicintai ayah kita, orang yang akrab dengan ayah kita, maka akan muncul rasa kebanggaan. Nama orang tua kita akan terangkat. Nah, lebih-lebih orang tua kita yang sudah wafat, karena mungkin kita sudah tidak bisa berbakti, tidak bisa mengabdi. Maka kita harus menjalin silaturahim kepada orang yang dekat dengan ayah kita, sehingga nama ayah kita, nama orang tua kita itu seakan-akan masih hidup, ya. Akan disebut, oh ini putranya Bapak Hamid, oh ini putranya Bapak Muhammad, ya. Jadi inilah Islam itu senantiasa mengajarkan bagaimana kita berbakti, lebih-lebih terhadap orang tua yang sudah wafat. Maka salah satu caranya yaitu Islam mengajarkan kita menyambung tali silaturahim terhadap teman ayah kita, sehingga tidak putus hubungan setelah wafatnya. Jadi memang ketika wafat, maka jarak antara hubungan itu kan renggang. Maka kita pelanjutnya, generasi setelahnya diperintahkan oleh Islam untuk menjalin hubungan, sehingga tahu sejarahnya, bagaimana orang tua kita, bagaimana
kehidupannya, bagaimana dakwahnya ya. Nah inilah Islam, sehingga keharmonisan itu terus berlanjut meskipun orang tua kita sudah wafat ya, karena ada penerusnya. Tapi kalau kemudian anaknya tadi tidak melanjutkan, apalagi anaknya hanya memikirkan kehidupan duniawi, tidak lagi memikirkan ukhrawi, nah, dia akan abai, dia akan lalai, cuek saja, tidak mau menghubungi kawan ayahnya. Padahal itu sangat penting. Kenapa? Karena ini kebaikan yang amat besar. Abarrul birri, kata Nabi itu abarrul birri, sebaik-baik kebaikan. Jadi kalau kita sudah tahu adalah kebaikan yang amat besar, lebih-lebih kebaikan itu tidak bisa kita lakukan karena orang tua kita sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya kata Nabi yaitu ayyasila wudda abihi, menyambung hubungan terhadap kawan, menyambung hubungan terhadap orang yang dicintai ayahnya. Nah, lebih-lebih santri panti ini kan banyak yang yatim ya. Nah, termasuk saya ini yatim ya, tapi kan sudah dewasa. Kalau kalian kan masih kecil-kecil ya. Nah, karena ayahnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbaik. Nah, kalau saya menjalin tali silaturahim terhadap kawan-kawannya, baik itu di pekerjaan, dulu temannya siapa saja, di kampung siapa saja, nah, maka kita harus baik. Nah, kita hubungi kalau bisa satu persatu sehingga ada cerita, ada kisah. Dan memang itu saya rasakan ketika saya silaturahim kepada kawan ayah saya yang dia bekerja, nah, bagaimana menceritakan susahnya mencari nafkah ya. Untuk mencari nafkah itu dengan kehidupan membuat botol, dengan suhu udara yang begitu panas diceritakan, dengan suara yang bising. Nah, itu ketika di pekerjaan. Ketika temannya di kampung, nah, bagaimana membangun masjid itu begitu sulit, harus cari dana ke sana kemari. Nah, disampaikan itu semua. Nah, itu semua adalah bagian dari kenangan yang kemudian kawan ayah kita akan bangga, ternyata generasi selanjutnya masih mau untuk menghubungi, mau menyambung tali silaturahim. Sehingga meskipun ayah kita sudah wafat, tapi kisah-kisah itu akan muncul, akan diceritakan kepada kita, seakan-akan dia masih berada di muka bumi. Maka ini adalah suatu amalan yang harus kita laksanakan, kita kerjakan, sehingga nantinya kita tidak memutuskan tali silaturahim terhadap kawan ayah kita. Senantiasa tersambung hubungan baik antara teman ayah kita dengan diri kita. Maka generasi selanjutnya lah yang akan melangsungkan keberadaan, mewujudkan hadis ini. Karena memang kalau kemudian tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, maka akan terputus tali silaturahim ya. Banyak ya memang di antara kita, apalagi kita ini kan tidak seperti bangsa Arab. Kalau bangsa Arab itu pasti tahu keturunan-keturunannya itu, karena memang ada bin, nah, bin siapa, bin Ahmad, bin Soleh, bin Hudri, nah, itu mesti tahu keturunannya. Kalau orang Jawa kan tidak ya, mungkin hanya nama satu saja, tapi nama kakeknya mungkin tidak disematkan. Kalau orang Arab disematkan, sehingga hubungannya sampai kakek, antara kakek dengan cucu ya, itu masih bisa berlangsung. Tetapi orang Jawa mungkin hanya hubungannya langsung antara satu generasi, tidak sampai 2 generasi ya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai sosok seorang muslim, seorang mukmin, untuk bisa mengamalkan
menyambung tali silaturahim ketika ayah kita sudah tiada, ketika orang tua kita mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk bisa menjalin tali silaturahim kepada kawan ayah kita, baik itu di pekerjaan, di lingkungan, di keorganisasian, ya. Semuanya kita usahakan untuk bisa kita jalin sehingga kita bisa mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi kebaikan bagi kita yang terbaik, yaitu salah satu bentuknya birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Marilah kita tutup kajian singkat ini, semoga ada guna dan faedahnya bagi kita semua, bisa kita ambil hikmahnya dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengamalkan amalia sesuai kitab wa sunnatur rasul. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.